case you missed it. Pendengar, Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dua pasangan Capres-Cawapres yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu menguatkan secara hukum kemenangan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu 2024. Keduanya akan dilantik dan memegang kekuasaan pada Oktober tahun ini. Banyak pihak menilai ada kekurangan, cacat, tindakan tidak etis, pelanggaran, dan lain sebagainya sepanjang proses pemilu kali ini. Dimulai pada Oktober 2023 ketika Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pencalonan presiden wakil presiden menjadi 40 tahun asal sudah memegang jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah. Gibran yang berusia 36 tahun akhirnya berhak maju mendampingi Prabowo. Namun pemilu adalah pemilu. Semua tuduhan itu berakhir pada fakta bahwa secara faktual maupun hukum Prabowo dan Gibran memenangkan kontestasi kali ini. Jika ditelaah lebih jauh, praktik demokrasi masih memiliki kekurangan dan lubang dalam sistem yang dipraktikkan di Indonesia. Tetapi itulah resiko sebagai bangsa yang masih muda dalam menjalankan demokrasi. Dua dari sekian banyak sisi yang perlu disempurnakan dalam sistem di Indonesia itu adalah lembaga kepresidenan dan partai politik. Lembaga kepresidenan dinilai terlalu kuat dan menjadi satu-satunya lembaga yang belum diatur melalui undang-undang secara khusus. Sedangkan partai politik di Indonesia yang cenderung pragmatis dan tanpa ideologi menimbulkan praktik kekuasaan yang kadang aneh karena partai yang bisa menempel kanan kiri tanpa batas sedikit pun dan semuanya lebih senang bergabung di pemerintahan tanpa semangat oposisi. Untuk membahas itu, saya menghubungi dua orang, yaitu Presiden Constitutional Law Society, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ignatius Lintang Nusantara, dan Dr. Tunjung Sulaksono, dosen dan pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pertama, kita akan berbincang dengan Ignatius Lintang Nusantara yang menyerukan pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang lembaga kepresidenan untuk membatasi kekuasaan presiden, berpijak pada pengalaman pemilu kali ini di mana sosok Jokowi terlihat sangat berkuasa untuk mengatur semua sisi proses pemilu meski tuduhan itu dianggap tidak terbukti oleh Mahkamah Konstitusi. Halo Mas Lintang. Selamat malam Mas Nuradi. Ya, ini kan lepas dari soal putusan MK kemarin dan bagaimana kemudian politik Indonesia bereaksi begitu ya. Saya tertarik soal apa kemudian selanjutnya yang bisa dilakukan dan ini menarik soal rancangan undang-undang kelembagaan presiden. Ya, lembaga kepresidenan. Lembaga kepresidenan, oke. Mas Lintang, sejauh apa sebenarnya nilai penting bagi Indonesia untuk berkonsentrasi pada upaya terhadap undang-undang ini, rancangan undang-undang ini? Ya Mas, jadi nilai penting yang sebenarnya terkandung di dalam rancangan undang-undang itu atau dalam undang-undang itu nantinya apabila sudah disahkan sebenarnya adalah sebuah evaluasi atau refleksi dari setiap pergantian kekuasaan di Indonesia yang cenderung polanya adalah tidak ingin membatasi kekuasaan pada setiap presiden dan wakil presiden yang menjabat. Dan itu sudah bisa kita lihat bahwa rancangan undang-undang itu walaupun dahulunya merupakan inisiatif DPR, tetapi pertanyaannya kan mengapa selama 23 tahun ini tidak pernah dilanjutkan lagi rancangan undang-undang tersebut. Karena salah satu hal yang membuat kemudian rancangan undang-undang ini lebih relevan lagi adalah selama pergantian kekuasaan itu masyarakat merasa bahwa selama ini pemimpin atau presiden itu bisa menjadi sesosok yang dipercaya karena dia akhirnya bisa memimpin negara dengan etika. Nah, tetapi yang menjadi masalah selanjutnya adalah pada suatu titik yang sudah kita alami juga sekarang, presiden tidak bisa memenuhi ekspektasi masyarakat kita. Itu akhirnya bisa lihat tuh, kepercayaan itu runtuh. Dan akhirnya presiden bisa melakukan apapun. Itu sebenarnya kalau kita tarik lagi ke belakang, ya penyebabnya karena dia menjabat itu sebagai seorang individu yang tidak terbatas kekuasaannya. Yang disebut dengan pembatasan oleh Mas Lintang dalam RUU ini atau yang dijelaskan di sana apa, Mas? Itu adalah mencakup mengenai rambu-rambu. Jadi rambu-rambu itu menjadi sebuah istilah yang saya gunakan untuk memberikan poin-poin hal yang bisa dilakukan atau hal yang tidak bisa dilakukan sebagai seorang presiden ketika dia sedang menjabat. Jadi itu nanti di situ
sudah tertulis dan juga dinyatakan dengan jelas melalui bagian penjelasannya bahwa ada poin-poin yang mencakup larangan. Nah, akhirnya pembatasan yang dimaksudkan di sini itu akhirnya kita bisa lihat perilakunya, fokusnya itu. Dalam kasus politik yang terakhir, misalnya kita mengambil contoh adalah apa yang terjadi selama katakanlah 6 bulan terakhir ya di Mahkamah Konstitusi. Apakah itu menunjukkan bahwa apa yang diharapkan lewat rancangan undang-undang lembaga kepresidenan itu tidak muncul belakangan ini? Walaupun tujuan dari rancangan undang-undang ini adalah mengurangi dominasi kekuasaan dari presiden setelah kita selama 32 tahun masa Orde Baru itu, tetapi itu baru terbukti bahwa sekarang presiden itu bisa melakukan hal-hal yang dia mau. Ya, tapi selama ini kita melakukan pemakluman karena ya sekali lagi tidak diatur secara yuridis atau secara hukum yang itu memang tertulis. Nah, selain itu juga kalau kita lihat dalam konteks pengaturan dan relevansinya hingga saat ini, maka kita bisa tahu bahwa sebenarnya undang-undang ini pun itu masih bisa ditambahi lagi muatan atau substansinya. Sehingga tidak semata-mata mengesahkan atau melanjutkan prosesnya rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang, tetapi sebelum dijadikan undang-undang ini pun perlu diadakan kembali pembahasan ulang mengenai apakah substansi yang di dalamnya itu perlu ditambahkan lagi atau perlu ada poin-poin yang dievaluasi. Karena kan proses perancangan undang-undang memerlukan beberapa tahap untuk pemecahan masalah yang dihadapinya. Begitu, Mas. Khususnya terkait peristiwa-peristiwa terakhir ini ya, terkait pemilu. Betul, Mas. Betul. Bahkan kita pun tadi juga menyarankan bahwa di dalam larangan itu seharusnya juga diatur bahwa presiden dan atau wakil presiden itu juga dilarang untuk adanya semacam hubungan relasi kuasa antara ketua dan atau kroni politiknya di dalam struktur pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Apakah ini memang ada kesimpulan bahwa setidaknya selama lebih 20 tahun terakhir ya, 23 tahun itu, presiden di Indonesia ini terlalu kuat? Nah, sebenarnya bisa, Mas, untuk diambil kesimpulan seperti itu. Itu memang pada hakikatnya kekuasaan itu kan tidak ingin dibatasi. Nah, itulah yang akhirnya menggradasi nilai-nilai negara Republik Demokrasi. Bahwa negara ini adalah negara Republik Demokrasi, bukan negara monarki terselubung. Nah, apabila kita mengamini negara ini adalah berbentuk Republik Demokrasi, maka kekuasaan yang tidak terbatas itu seharusnya dibatasi. Karena pembatasan itu untuk menjamin hak asasi manusia. Jadi semua itu di dalam konsep negara Republik Demokrasi dalam pandangan saya itu memang harus dibatasi. Dibatasinya ya untuk melindungi hak asasi manusia. Pendengar, di bagian kedua ini Dr. Tunjung Sulaksono akan membahas tentang partai di Indonesia, sekaligus praktik demokrasinya yang ternyata belum cukup baik. Pemilu terakhir tahun ini menjadi salah satu buktinya. Pak Tunjung, kita mau reflektif sedikit lah. Tadi Pak Tunjung kan menyebut juga ini agak ke belakang soal proses ya. Meskipun mau nggak mau kita harus melihat bahwa proses itu ujungnya sekarang sudah ada begitu. Nah, kalau kita reflektif sedikit ya dari kacamata Pak Tunjung, apa yang bisa kita refleksikan dari proses dari sekitar ya Oktober November sampai pemilu Februari kemarin? Gini Mas, jadi ini kan ada sebuah proses di mana partai-partai politik itu menjadi penentu utama dalam menentukan kekuasaan ya. Dalam konteks presiden juga seperti itu ya. Dalam undang-undang pemilu, calon presiden, calon wakil presiden kan hanya bisa diusulkan oleh partai. Semua itu menunjukkan bahwa partai ini menjadi aktor yang sangat menentukan dalam menentukan merah hitamnya politik di suatu negara, termasuk di Indonesia pasca reformasi. Nah, namun demikian ada satu persoalan yang saya kira belum selesai ya, ketika kita bicara tentang partai, yaitu bahwa partai-partai politik di Indonesia itu baru separuh jalan, Mas Nur. Partai itu dibentuk untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, hampir semua pakar politik, hampir semua definisi tentang partai politik juga mengatakan hal yang sama. Tetapi yang barangkali banyak orang lupa adalah bahwa kekuasaan itu tidak kemudian berhenti. Partai hanya kemudian berhenti ketika sudah dapat kekuasaan, ya sudah, kekuasaan itu kemudian mereka nikmati sendiri. Padahal harusnya kekuasaan itu kan dikembalikan untuk bonum publikum, Mas, kebaikan seluruh masyarakat. Itulah kenapa politik itu mulia, kata Aristoteles, karena
kekuasaan itu kan didapatkan untuk semuanya, bukan dinikmati oleh segerombolan atau sekelompok kecil orang. Artinya kalau kita lihat dari misalnya pencalonan calon presiden, wakil presiden, kemudian bagaimana MK melakukan perubahan, kemudian pelaksanaan pemilu itu sendiri sampai ke sidang MK yang memutuskan pemenang pemilu atau menolak gugatan dua calon wakil presiden ini adalah dari ketidakmatangan kita di partai politik ya? Iya. Mungkin intinya seperti itu Mas, karena partai politik itu lebih berorientasi kepada kekuasaan. Itu tidak salah sekali lagi ya, tetapi itu belum selesai. Masalahnya kan seperti itu. Ada problem etis di situ ya? Nah, inilah yang kemudian saya ingin menarik ke ideologi Mas. Kenapa partai bersifat seperti itu? Kenapa hanya mencari kekuasaan dan kemudian kekuasaan itu dinikmati sendiri? Karena banyak orang yang mengatakan ideologi nggak penting, tapi bagi saya kalau dalam sebuah proses politik, dalam perebutan kekuasaan, yang namanya ideologi itu menjadi sangat penting karena dialah yang kemudian akan menjadi kompas ideologi itu, Thomas. Nah, kita gamang dalam ideologi itu, partai-partai gamang, karena kita lihat sekarang apa bedanya antara partai satu dengan partai yang lain. Susah untuk mendiferensiasi partai-partai itu programnya sama, ya toh. Yang pertama itu masalah ideologi. Lalu yang kedua saya kira ketika kita harus berbicara tentang partai, maka kita bicara tentang pelembagaan partai, Mas. Di banyak negara demokrasi yang established, yang sudah mapan, maka partai itu terinstitusionalisasi, artinya terlembaga. Di situ ada aturan main, dan aturan main itu digunakan bersama-sama, ditaati bersama-sama. Termasuk ketika harus memilih pemimpin, maka ya pemimpin yang terpilih melalui sebuah proses yang mengikuti ya alur atau mekanisme internal itu. Aturannya apa, ya itu diikuti. Tidak kemudian diubah hanya untuk seseorang agar bisa berkuasa jadi ketua partai terus-menerus. Melihat merefleksi yang terjadi 4-5 bulan terakhir ini, kemudian putusan MK Senin siang, kita atau politik Indonesia menurut Pak Tunjung apakah masih jauh dari format ideal? Ini pertanyaannya agak sulit, Mas. Kenapa? Karena tadi seperti yang saya katakan, kita ini proses demokrasi kita itu bukan maju tapi mundur. Dan hal ini diingatkan banyak sekali para scholar ya, para ilmuwan ya. Ada yang mengatakan ada Indonesia backsliding ya, demokrasinya, setbacknya demokrasi, kemudian banyak sekali, ada sekitar 6 atau 7 istilah yang untuk menggambarkan bagaimana selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Dan warning itu nampaknya tidak pernah diperhatikan serius oleh pemerintah. Nah, jadi kalau kemudian Mas Nur mengatakan apakah itu masih jauh, ya bukan jauh lagi, kita mundur, Mas. Gitu ya. Jadi kita itu mau mencapai sesuatu tapi malah justru mundur, menjauhi sesuatu. Tapi proses untuk menuju kepada siapa yang nanti akan menjadi wasit, siapa yang akan jadi pengawas dan lain sebagainya, yang jadi hakim garis, itu kan sebuah proses yang barangkali tidak semua orang punya waktu untuk melototin itu. Demikian bahasan kita pekan ini terkait apa yang harus dilakukan untuk membenahi sistem politik di Indonesia. Seperti kata para pembahas tadi, lembaga kepresidenan dan partai politik semestinya menjadi konsentrasi jika kita ingin demokrasi berjalan lebih baik di masa depan di Indonesia. Terima kasih.